Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu ada saya sendiri, Miftah Faujan, kemudian ada Faris Ihsan Sudrajat, lalu Jaini Rahman dan Muhammad Faiz Firizki. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk yang telah kami rancang yaitu tong sampah dengan sensor. Di sini kami akan menjelaskan proses perancangan mengenai produk kami, yaitu dimulai dari pohon tujuan, lalu eh, sampai pemilihan alternatif. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Muhammad Faiz. Untuk Muhammad Faiz dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kita. Di sini nama saya Muhammad Faiz Rizky dengan NIM 2513216. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya tong sampah sensor ini. Dalam latar belakangnya yaitu adalah dalam perkembangan zaman yang sangat pesat ini, teknologi terus mengalami perubahan. Dalam revolusi industri 4.0 ini dikenal sebagai cyber physical system. Dengan itu, kami membuat inovasi produk dengan perkembangan industri pengolahan sampah yang terutamanya dalam memilah sampah organik dan organik menggunakan sensor. Agar pengguna tidak perlu pusing untuk membuang sampah dengan cara memilah agar lebih efisien dan lebih efektif dalam membuang sampah dan terpilah sendiri. Itulah adalah latar belakang mengapa kami menyusun tugas besar kami, yaitu perancangan produk dalam bentuk tong sampah sensor. Dalam tong sampah sensor ini juga ada beberapa komponen. Di sini tertera ada 9 komponen. Yang pertama ada kontainer, yang kedua ada bodi, yang ketiga lampu indikator, yang keempat display suara, yang kelima engsel penahan, yang keenam sensor proximity, yang ketujuh sensor ultrasonik, yang kedelapan sensor adaptif, dan yang terakhir adalah sensor inframerah. Terima kasih, Mika. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai pohon tujuan dan transparan box. Nah, pohon tujuan di mana kami dapat dari hasil kuesioner yang sebelumnya telah kami laksanakan, sehingga dapat menghasilkan atau dapat dipilih sebagai fitur untuk diterapkan pada produk kami, yaitu hasil dari kuesioner dan pohon tujuan. Hasilnya yaitu hasil fiturnya yaitu yang pertama memberikan suara peringatan ketika sampah penuh, kemudian display visual akan menyala ketika sampah penuh, lalu material kuat dan material anti karat. Lalu untuk penggunaannya pemilihan sampah organik dan anorganik. Kemudian ada alatnya memiliki waktu respon cepat saat memilih sampah. Kemudian ada material yang ringan. Dan untuk transparan box-nya sebagai skema proses dari produk kami yaitu yang pertama eh, pengguna yang ingin menyimpan sampah, kemudian ada energi listrik yang diperlukan, kemudian komponen yang diperlukan yaitu ada sensor kapasitas dan sensor organik dan organik. Nah, pada sensor organik dan organik ini kami memakai sensor proximity, kapasitif, induktif, dan infrared untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian ada sensor ultrasonik untuk memberikan display bahwa kapasitas dari tong sampah ini. Nah, lalu setelah itu dari kedua sensor akan menuju ke node MCU SP8266 untuk diproses pendataannya. Lalu untuk respon untuk memilih organik dan organik diproses melalui MQTT dan kemudian dilanjutkan ke database MySQL, lalu diolah oleh web, kemudian dikonversikan menjadi suatu energi gerak yang akan menggerakkan engsel pada produk eh, tong sampah sensor ini. Nah, untuk pemrosesan pada display kapasitas dari
node MCU ESP8266 ini akan langsung menunjukkan hasil yang akan ditampilkan oleh lampu LED, yaitu antara lampu merah atau lampu hijau. Kemudian hasil outputnya akan menghasilkan atau memisahkan sampah organik dan organik, kemudian mengetahui kapasitas sampah. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Faris. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Miftah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KFD dan customer need. Nah, di sini ada pun KFD. KFD itu adalah yaitu metode yang mensupport identifikasi masalah ke desain spesifikasi. Kemudian, identifikasi KFD itu bisa diterjemahkan atau keinginan kebutuhan konsumen ke dalam bahasa perusahaan dengan menggunakan bahasa teknik atau engineering. Atau bisa disebut juga KFD itu suatu rangkaian perencanaan yang dikomunikasikan dan dikoordinasi dengan organisasi. Nah, kami telah mendiskusikan dengan PT kami yaitu dengan PT Smart Industrial, yaitu kami telah menetapkan dengan customer need-nya, yaitu ada yang pertama dapat memisahkan sampah organik dan organik dengan skornya itu 33,3%. Kemudian yang kedua ada material anti karat dengan skornya 20%. Kemudian ada display kapasitas dengan skornya 20%. Kemudian ada respon cepat saat memilah sampah dengan skornya 13,3%. Kemudian ada material kuat dengan skornya 6,7%. Dan yang terakhir yaitu material ringan dengan skor 6,7%. Kemudian sum skor yang didapatkan dari persenan tersebut yaitu sebesar 100%. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer need. Customer need ini di dalamnya yaitu ada variabel, pemilihan, dan alasan. Nah, variabelnya itu terdapat material, kapasitas, tampilan, ukuran, fitur, sumber daya listrik, kapasitas tegangan listrik, dan harga. Kemudian pemilihannya yang pertama ada fiber untuk materialnya. Mengapa kita memilih fiber? Karena fiber ini tahan karat serta bahan yang kuat dan elastis sehingga dapat menyaingi kekuatan material dari pesaing. Kemudian untuk kapasitasnya itu kami memilih atau mendapatkan customer need-nya itu sebesar 241, liter. Nah, alasannya karena fungsinya untuk mengetahui kapasitas tong sampah yang akan dibeli oleh konsumen sesuai kebutuhannya. Kemudian, pemilihan pada tampilannya itu elegan. Nah, elegan ini lebih mengikuti ke perkembangan zaman, di mana zaman sudah modern, kemudian para konsumen lebih tertarik terhadap produk yang telah kita buat. Kemudian untuk ukurannya, customer memilih ukuran besar dengan panjangnya 66 cm, kemudian lebarnya 60 cm dan tingginya 60 cm. Kemudian alasannya itu agar lebih banyak menampung sampah dan kapasitas yang diberikannya lebih besar daripada produk yang lain. Kemudian fiturnya yaitu untuk memilah sampah organik dan anorganik. Alasannya yaitu memiliki produk yang lebih maju daripada sebelumnya, sehingga konsumen akan memilih produk yang lebih canggih dan mempersingkat cara pemilihan sampahnya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan oleh customer yaitu saklar listrik. Nah, saklar listrik ini kenapa dipilih? Karena lebih praktis, tidak perlu ganti-ganti baterai ataupun mengisi daya dengan menggunakan casan. Kemudian tegangan yang dipilihnya yaitu ada 45 sampai 55 volt. Mengapa? Karena kapasitas yang ditampung pada tong sampah lebih besar, sehingga optimal dalam menjalankan sensor yang digunakan. Kemudian untuk harganya yaitu sebesar 700.000 sampai 850.000. Karena tujuan dari penjualan tong sampah sensor ini semua kalangan, sehingga range harga dari kalangan bawah hingga atas itu bisa membelinya. Kemudian sekian dari saya kembalikan lagi kepada Miftah. Baik, terima kasih kepada Faris yang telah menjelaskan mengenai KFD dan customer need. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai pemilihan alternatif dari beberapa pilihan yang telah kami tampung. Kemudian ada skema mengenai
proses dari produk kami yang akan dijelaskan oleh Jaini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Miftah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan alternatif, di mana alternatif itu adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu material sensor ultrasonik. Untuk pemilihan alternatif, di sini hasil survei membuktikan bahwa yang terpilih adalah sintetis logam. Yang kedua, untuk karakteristik bentuk sensor ultrasonik, di sini yang terpilih adalah alternatif satu dengan bentuk kotak dan ada dua lubang di antara kiri dan kanan. Untuk karakteristik yang ketiga, dengan ukuran sensor ultrasonik, di sini pemilihan alternatif 3 dengan panjang yaitu 27 mm, kemudian lebarnya dengan 23 mm, dan tinggi dengan ukuran 18 mm. Untuk karakteristik yang keempat yaitu tegangan sensor. Untuk tegangan sensor yang terpilih yaitu alternatif 2 dengan hasil surveinya yaitu 47 kHz. Untuk karakteristik yang kelima yaitu tidak menimbulkan panas. Yang terpilih adalah alternatif 1 dengan eh, hasil survei yaitu dengan suhu dingin. Yang keenam ada karakteristik ukuran lampu LED dengan pemilihan yang terpilih yaitu dengan ukuran 70 mm. Yang ketujuh, karakteristik memiliki warna dengan pemilihan alternatif yaitu pemilihan warna terang. Untuk yang karakteristik yang kesembilan yaitu tegangan sensor proximity dengan pemilihan alternatif 3 yaitu dengan tegangan 10 VDC. Untuk karakteristik yang ke-11 yaitu tegangan sensor kapasitif dengan pemilihan alternatif yang pertama yaitu dengan tegangan 23 volt DC. Untuk karakteristik yang ke-13 yaitu tegangan sensor infrared dengan pemilihan alternatif yang kedua yaitu dengan tegangan 4 volt DC. Untuk karakteristik yang ke-14 yaitu material body. Material body di sini yang terpilih adalah alternatif satu dengan material fiberglass. Untuk karakteristik yang ke-16 yaitu bentuk body tong sampah. Untuk pemilihan alternatifnya yaitu alternatif satu dengan body tong sampahnya yaitu kotak. Untuk karakteristik yang ke-17 yaitu kapasitas dari tong sampah, pemilihan alternatifnya alternatif yang ketiga dengan kapasitas 100. Karakteristik yang terakhir yaitu warna body. Untuk pemilihan alternatifnya alternatif 3 dengan warna 2 warna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skema proses penggunaan dari tong sampah ini. Yang pertama yaitu pengguna berjalan ke tong sampah sensor, kemudian pengguna memasukkan sampah ke tong sampah sensor. Setelah itu, ketika telah membuang sampah, sensor proximity, induktif, dan kapasitif akan mendeteksi sampah organik dan anorganik. Kemudian setelah sensor mendeteksi ketika sampah yang dibuang itu organik, maka akan masuk ke dalam penampung sampah yang letaknya di sebelah kanan. Kemudian ketika sampah yang dibuangnya itu anorganik, maka akan masuk ke dalam penampung sampah yang letaknya di sebelah kiri. Setelah itu apabila tong sampah telah penuh, maka sensor ultrasonik dan lampu indikator akan menyala dengan warna merah dan hijau. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah menjelaskan mengenai proses dari perancangan produk tong sampah sensor ini. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai produk yang telah kami rancang. Terima kasih. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.